Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengerjaan kami mengenai konsep dasar cloud computing dan studi kasus dengan aplikasi Dropbox, lalu demonstrasi menggunakan Microsoft Azure. Perkenalkan diri, nama saya Francisca Dishanti. Saya Ranindya Dukintari. Saya Muhammad Ridwansyah. Saya Rubiris Butar-Butar. Dan saya Prameswari Aulia. Untuk daftar isi dari presentasi kami, yang pertama ada penjelasan dari cloud computing, karakteristik cloud computing, diagram perbandingan, studi kasus, simulasi, dan demonstrasi. Untuk yang pertama yaitu cloud computing. Menurut NIST, cloud computing adalah model yang memungkinkan akses mudah dan cepat ke berbagai sumber daya komputasi seperti jaringan, server, dan aplikasi. Untuk sejarah cloud computing sendiri bermula di tahun 1960 dengan konsep time sharing. Lalu di tahun 1990, virtualisasi dan komputasi grid meningkatkan efisiensi dari sumber daya. Setelah itu di tahun 2006, AWS meluncurkan layanan cloud computing komersial pertama. Lalu di tahun 2010, komputasi awan diadopsi secara luas dengan layanan seperti Google Cloud dan Microsoft Azure. Untuk karakteristik cloud computing sendiri ada 5, yaitu yang pertama on-demand self-service, yaitu pengguna dapat menyediakan sumber daya komputasi sendiri tanpa perlu bantuan penyedia layanan. Lalu yang kedua ada broad network access, yaitu layanan dapat diakses dari berbagai perangkat melalui internet di mana saja dan kapan saja. Lalu yang ketiga, resource pooling, yaitu sumber daya dikumpulkan dan dibagi ke banyak pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada rapid elasticity, yaitu kapasitas sumber daya bisa ditambah atau dikurangi secara fleksibel. Yang terakhir ada measured service, yaitu penggunaan sumber daya dipantau dan dihitung sehingga pengguna membayar sesuai pemakaian. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu ada diagram perbandingan. Di sini kita akan bahas ada 2. Yang pertama arsitektur tradisional dan yang kedua cloud computing. Oke, begini untuk visual dari arsitektur tradisional. Jadi sebelum adanya cloud computing, kebanyakan perusahaan menggunakan arsitektur tradisional untuk mengolah data dan aplikasi mereka. Dalam arsitektur ini, semua perangkat pengguna terhubung ke satu atau beberapa server lokal melalui jaringan internal. Server ini bertanggung jawab dalam menangani permintaan data, menjalankan aplikasi, serta menyimpan informasi di dalam storage fisik. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya yang tinggi untuk pembelian dan pemeliharaan server, keterbatasan dalam skalabilitas, seperti resiko kehilangan data jika terjadi kegagalan perangkat. Nah, selain itu, perusahaan juga harus mengelola sendiri aspek keamanan dan pencadangan data yang membutuhkan tenaga IT khusus. Dengan kata lain, sistem ini kurang fleksibel dan bisa menjadi kendala ketika perusahaan ingin berkembang lebih cepat. Selanjutnya ini untuk arsitektur cloud computing. Sebagai solusi atas keterbatasan tadi, muncullah konsep cloud computing. Dalam arsitektur cloud, data dan aplikasi tidak lagi disimpan di server lokal, melainkan di pusat data milik penyedia cloud seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Pengguna hanya memerlukan koneksi internet untuk mengakses layanan ini dari mana saja dan kapan saja. Jadi, cloud computing menawarkan berbagai keuntungan seperti biaya yang lebih rendah karena menggunakan sistem berlangganan, skalabilitas yang lebih baik tanpa perlu menambahkan perangkat keras, serta keamanan yang lebih terjamin dengan enskripsi data dan backup otomatis. Nah, selain itu juga pemeliharaan sistem dilakukan langsung oleh penyedia layanan cloud, sehingga perusahaan bisa lebih fokus pada operasional bisnis tanpa harus mengurus infrastruktur IT sendiri. Dengan semua manfaat ini, cloud computing menjadi pilihan yang lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan arsitektur tradisional. Selanjutnya,
Oke, selanjutnya ini ada diagram perbandingannya, kita paparkan dalam bentuk tabel. Untuk aspek infrastrukturnya, di mana arsitektur tradisional itu masih secara lokal. Di sini ada server, storage, dan jaringan dikelola sendiri di data center perusahaan. Sedangkan cloud computing itu secara virtual, di mana server, storage, dan layanan dikelola oleh penyedia cloud seperti AWS dan Azure. Untuk biaya, di mana arsitektur tradisional itu lebih mahal karena investasi awal tinggi untuk perangkat keras, pemeliharaan, dan operasional. Sedangkan cloud computing lebih efisien atau model pay as you go, bayar sesuai penggunaan. Yang ketiga, dari sisi skalabilitas, di mana arsitektur tradisional itu terbatas. Perlu penambahan perangkat keras secara manual jika kebutuhan meningkat. Sedangkan untuk cloud computing itu fleksibel, dapat dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan. Aspek yang keempat itu keamanan dan backup. Di dalam arsitektur tradisional itu keamanan dan backup-nya itu merupakan tanggung jawab sendiri serta memerlukan sistem cadangan sendiri. Sedangkan cloud computing itu disediakan oleh providernya. Aspek terakhir yaitu aksesibilitas, di mana arsitektur tradisional ini terbatas yang hanya dapat diakses melalui jaringan internal atau VPN. Sedangkan cloud computing itu aksesibilitasnya global, dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Kemudian untuk studi kasus sendiri, kelompok kami menggunakan Dropbox, yang dimana menggunakan software as a service atau SaaS, layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi perangkat lunak yang lengkap dan siap pakai sebagai sebuah layanan. Kemudian Dropbox menggunakan model SaaS untuk akses mudah di berbagai perangkat tanpa instalasi rumit. Kemudian pembaharuan dilakukan di server tanpa mengganggu pengguna. Model Dropbox juga mendukung skalabilitas tinggi, memungkinkan Dropbox menyesuaikan kapasitas tanpa pengguna mengelola infrastruktur. Dengan SaaS, Dropbox fokus pada fitur dan pengalaman pengguna, sementara pengguna menikmati layanan andal, aman, dan selalu terbaru. Kemudian untuk keuntungan Dropbox sendiri, dari model SaaS tersebut, akses mudah di berbagai perangkat tanpa instalasi rumit. Kemudian meningkatkan adopsi pengguna, pembaruan dilakukan di server tanpa gangguan, kemudian memastikan layanan selalu mutakhir dan aman. Selanjutnya, skalabilitas fleksibel memungkinkan penyesuaian sumber daya tanpa pengelolaan infrastruktur. Dengan fokus pada fitur dan pengalaman, Dropbox menawarkan layanan andal dan efisien tanpa beban teknis bagi pengguna. Oke, selanjutnya tantangan. Jadi tantangan Dropbox dalam model SaaS meliputi persaingan ketat dengan layanan cloud lain, keamanan data, dan loyalitas pengguna di tengah alternatif gratis atau murah. Dropbox harus terus berinovasi, memperbarui sistem keamanan, serta memastikan skalabilitas tanpa mengorbankan performa. Selain itu, perubahan regulasi privasi data mengharuskan kepatuhan terhadap standar hukum di berbagai negara. Selanjutnya, yang terakhir ada dampak bisnis. Model SaaS memberi Dropbox aksesibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya, menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Namun, persaingan ketat, tantangan keamanan, kepatuhan regulasi, serta tekanan mempertahankan loyalitas pengguna menambah biaya operasional. Meski SaaS membuka peluang pertumbuhan, Dropbox harus mengatasi tantangan operasional dan keuangan untuk tetap kompetitif. Berikutnya, di sini ada simulasi model deployment. Yang pertama ada public cloud. Public cloud yaitu layanan cloud yang tersedia untuk publik melalui internet, di mana sumber daya dibagikan ke banyak pengguna. Contohnya yaitu Netflix yang menggunakan public cloud untuk streaming video dan skalabilitas layanan. Yang kedua ada hybrid cloud, yang dimana kombinasi public dan private cloud yang memungkinkan integrasi dan berbagi data.
Contohnya, perusahaan konsultan menyimpan data klien di private cloud dan menggunakan public cloud untuk pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada community cloud, cloud bersama untuk organisasi dengan kepentingan atau regulasi serupa. Contohnya, rumah sakit dan klinik berbagi community cloud untuk data medis dan kepatuhan regulasi. Yang keempat ada private cloud, yang dimana infrastruktur cloud eksklusif untuk satu organisasi bisa dikelola sendiri atau pihak ketiga. Contohnya, perusahaan manufaktur menggunakan untuk mengelola produksi dan data internal. Baik, kita bisa menyimpulkan bahwasanya kesimpulannya adalah cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan akses layanan komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet dengan efisiensi dan skala fleksibilitas tinggi. Dengan fitur seperti on-demand service, elastisitas, dan sistem pembayaran berbasis penggunaan cloud computing menawarkan berbagai manfaat dalam efisiensi operasional dan inovasi teknologi. Studi kasus Dropbox sebagai contoh SAS menunjukkan bagaimana cloud mempermudah akses dan skalabilitas, tetapi juga menghadapi tantangan seperti keamanan data dan kepatuhan regulasi. Secara keseluruhan, cloud computing telah menjadi elemen penting dalam transformasi digital, namun keberhasilannya tergantung pada pengelolaan yang baik, terutama dalam aspek keamanan privasi. Selanjutnya, kita akan lanjut untuk mendemonstrasikan dalam penggunaan Microsoft Azure. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum mengenai demonstrasi untuk cloud computing memakai software Microsoft Azure. Step pertama yang akan kami lakukan adalah login di Microsoft Azure, yang akan dijelaskan oleh Ranindia. Jadi pertama kita membuka dulu Azure for Student. Nah, itu kita klik Azure for Student. Mulai gratis. Kemudian kita log on dengan akun student. Begitu kita next. Setelah itu next. Kita mengisi kode yang memasukkan kode yang sudah dikirimkan di SMS. Next. Registrasi berhasil. Kita pencet untuk ini yes. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum kita menggunakan layanan Microsoft Azure ini, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan di sini adalah mengisi data diri saat proses registrasi. Jadi di sini kita harus memastikan memasukkan informasi yang valid seperti nama lengkap kita. Terus di sini ada country juga, ada email dan lain-lain. Jadi data ini itu sangat penting untuk verifikasi akun kita dan memastikan akses penuh ke fitur-fitur yang tersedia di Azure. Jadi setelah semua data ini terisi dengan benar, kita dapat melanjutkan ke tahap konfigurasi layanan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, bisa langsung diimplementasikan.
Oke, di sini sudah terlihat bahwa verification complete yang tandanya verifikasi kita sudah berhasil. Kemudian bagian verifikasi data ini, jadi first name-nya nama Caroline, terus last name-nya Amabel Sarah, terus selanjutnya memasukin email, setelah mengisi email bisa memasukin nomor handphone. Nah, setelah nomor handphone, NPWP bisa dilewatkan, terus habis lewat alamat, kita ngisi kota, asal kota kita. Nah, kemudian kita bisa mencentang, lalu sign up. Pakai ini, terus use this address. Next, masuk ke teksnya untuk mengirim verifikasi. Kemudian kodenya masuk ke SMS di nomor tersebut. Kemudian next lagi. Kemudian next. Next lagi. Nah, jika loading lama gini, kita bisa ngebuka halaman baru lagi ke Azure-nya. Klik Azure for Student. Kemudian Azure for Student lagi. Langsung masuk aja. Sign in. Selanjutnya akan dijelaskan Prameswari. Baik, untuk yang pertama kita akan mengecek subscription terlebih dahulu. Apakah akunnya sudah terdaftar atau belum? Jika sudah, akan muncul seperti subscription ID dan juga yang lain-lain. Setelah itu kita pencet yang Azure for Student. Jika seperti ini berarti telah berlangganan ataupun subscribe. Tampilannya seperti ini. Jika sudah berlangganan, setelah itu kita akan membuat storage. Kemudian membuat storage account. Untuk storage account sendiri, kita akan pencet create storage account. Kemudian mengisi untuk namanya sendiri. Kita akan buat nama Nata. Untuk storage akun name-nya kita menggunakan nama Nata 1. Kemudian region-nya udah selesai. Kemudian review plus create lagi. Ini berhasil. Kita akan pencet create lagi. Jika berhasil seperti ini, akan melanjutkan membuat web static. Lalu di sini kita akan kembali ke home untuk membuat web statis. Di sini apabila storage account sudah berhasil, maka tampilan subscription-nya akan seperti ini. Akan klik static web apps. Lalu untuk membuat static web apps yang akan diakses oleh publik, kita bisa klik untuk create static web app. Untuk datanya kita bisa samakan dengan storage account tadi, dengan Nata. Lalu state webnya Nata 1. Untuk plan type-nya bisa standar. Lalu regions-nya global.
Lalu deployment detailsnya bisa GitHub, Azure DevOps, atau Other. Kita akan memilih Others. Lalu review and create. Kita klik create. Nah, jika berhasil akan tampil your deployment is complete. Kita klik go to research. Kita klik visit your site untuk melihat site kita, domainnya. Nah, jika berhasil tampilannya akan seperti ini dan bisa untuk membuat project melalui Azure, lalu VS Code dan GitHub. Jadi di sini kita akan mendemonstrasikan web static menggunakan Microsoft Azure. Pertama kita membuka Azure for Student. Sambil menunggu kita masuk ke Microsoft Azure, kita buka dulu GitHub. Dan kita pastikan sudah membuat repositori yang berisi file HTML yang akan di-public di Microsoft Azure. Di sini kita sudah masukkan. Kita kembali ke Microsoft Azure. Kita masuk ke halaman home. Pilih static web apps. Di sini kita create. Kita membuat research group baru yaitu web kelompok dengan nama webnya profil kelompok. Di sini hostingnya standar, deploy-nya kita menggunakan GitHub. Kita harus terhubung dengan GitHub yang tadi kita sudah masukkan berisi file HTML. Repository. Setelah itu kita langsung ke review dan create. Kita klik create. Your deployment is complete. Kita ke research. Setelah itu kita lihat deployment historinya. Kita tunggu sampai berhasil. Ini sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk membuka URL-nya. Nah, di sini berhasil ke public. Ini adalah web profil kelompok 5 untuk mata kuliah Cloud Computing. Dan di sini
Ketika kita mengklik Instagram juga akan ngedirect ke Instagram kelompok kami. Di GitHub kita berhasil masuk. Harus masuk ya. Dari situ kita berhasil mendirect GitHub dan sosial media lainnya dari public web static apps yang sudah kelompok kami buat. Oke, baik kiranya sekian untuk presentasi kelompok 5. Semoga dari presentasi ini kita dapat memahami konsep cloud computing, studi kasus Dropbox, pendaftaran akun Microsoft Azure, serta penerapan web static di cloud. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang cloud computing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.